Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah teknik pantai untuk bagian pertama tentang pendahuluan, yaitu tentang ilmu teknik pantai. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku teknik pantai yang saya tulis. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Definisi pantai. Ilmu teknik pantai adalah cabang dari ilmu teknik sipil dengan penerapan di daerah pantai, dan ilmu ini didukung oleh ilmu kelautan, mekanika fluida, hidrolika, mekanika struktur, matematika dan statistik, komputer, geoteknik, mekanika bahan, beton, dan sebagainya. Ada dua istilah tentang kepantaian yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir atau coast dan pantai atau shore. Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, rembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Gambar di samping adalah tampang pantai. Ini adalah dasar laut atau dasar pantai. Kemudian ini daratan. Kemudian garis ini adalah muka air pasang dan ini adalah muka air surut. Ini adalah pesisir. Kemudian daerah pantai adalah daerah yang dibatasi oleh muka air pasang dan batas muka air surut. Sedangkan laut adalah batas dari pertemuan antara daratan dan muka air surut ke arah laut. Daratan adalah daerah yang dibatasi oleh muka air pasang ke arah darat. Sedangkan garis pantai adalah garis batas antara daratan dan air laut di sepanjang pantai. Posisinya berubah karena adanya pasang surut. Pada saat air pasang, garis pantai adalah ini sepanjang pantai, sedangkan pada saat air surut, garis pantainya di posisi ini. Kemudian ada istilah sempadan pantai, yaitu kawasan tertentu di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai. Lebar minimum dari sempadan pantai ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Selain beberapa definisi seperti yang telah disebutkan tadi, di dalam mempelajari teknik pantai juga perlu mengetahui beberapa definisi yang berkaitan dengan karakteristik gelombang di daerah pantai, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Definisi dan karakteristik gelombang di pantai. Gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut. Gelombang dengan tinggi tertentu akan pecah pada suatu kedalaman tertentu, dan lokasi gelombang pecah ini disebut dengan breaker zone. Kemudian setelah pecah, dia akan merambat terus ke arah pantai. Kemudian ada daerah yang disebut dengan surf zone, yaitu daerah antara lokasi gelombang pecah dan pantai. Lokasi gelombang pecah merupakan batas perubahan perilaku gelombang dan juga transport sedimen pantai. Ketika gelombang pecah, terjadi limpasan energi gelombang yang sangat besar yang bisa mengerosi pantai.
di daerah surfzone terjadi transport sedimen pantai. Daerah dari garis gelombang pecah ke arah laut disebut dengan offshore, sedangkan daerah dari garis gelombang pecah ke arah pantai disebut dengan nearshore zone. Daerah dari gelombang pecah ke arah pantai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu breaker zone, surf zone, dan swash zone. Swash zone adalah daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang di pantai. Berikutnya adalah penerapan ilmu teknik pantai. Ilmu teknik pantai mempunyai aplikasi di daerah pantai yang meliputi pengendalian erosi pantai dengan pembuatan bangunan pantai seperti revetment atau dinding pantai, groin, jeti, pemecah gelombang, pengisian pasir atau sand nourishment, stabilisasi muara sungai. Berikutnya perencanaan pelabuhan dan bangunan-bangunan pelengkapnya, reklamasi daerah pantai, pengerukan perairan pelabuhan dan pembuangan material pengerukan, juga bisa berupa studi penyebaran buangan air panas dari PLTU atau PLTGU. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perencanaan bangunan pantai. Yang pertama adalah kondisi geografis atau lokasi rencana bangunan pantai. Ini meliputi kondisi geoteknik dasar pantai atau laut, apakah pantai berupa lumpur, pasir, atau karang. Kemudian gelombang yang tergantung pada kondisi laut dan letak geografis. Kemudian pasang surut, di mana tipe dan tingginya tertentu sesuai dengan lokasi perairan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman kondisi lokasi rencana bangunan pantai. Ini bisa kita lihat dari peta Google Earth. Peta ini sangat penting dan sangat membantu untuk mengetahui kondisi lokasi rencana bangunan pantai. Kemudian juga mengamati kondisi lapangan. Kita melakukan survei atau tinjauan lapangan untuk memahami permasalahan dan potensi yang ada. Berikutnya adalah mengidentifikasi masalah dan mencoba menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga adalah penerapan teori-teori yang ada dan standar perencanaan perlu memperhatikan lokasi. Misalnya, apakah bangunan berada di pantai utara atau selatan Jawa? Karena ini nanti tipe bangunannya akan berbeda. Selain itu juga yang keempat adalah pengalaman tenaga ahli dalam membaca kondisi lingkungan. Dalam video ini, saya tidak membahas semua faktor ini. Saya akan menjelaskan peran Google Earth dalam perencanaan bangunan pantai dan pelabuhan, terutama dalam hubungannya dengan gelombang. Parameter atau faktor lainnya akan saya jelaskan dalam video yang lain. Saudara sekalian yang saya hormati, ini adalah peta Google Earth dari perairan Indonesia. Gelombang merupakan salah satu parameter penting dalam perencanaan bangunan pantai dan pelabuhan. Kondisi gelombang tergantung pada laut di depannya. Laut yang tidak luas, tinggi gelombang adalah kecil. Sedangkan laut yang sangat luas, gelombangnya adalah besar. Sebagai contoh, Laut Jawa ini relatif kecil, sehingga tinggi gelombang relatif kecil. Pada kondisi tertentu, di mana terjadi badai, gelombang bisa besar. Sedangkan pantai di selatan Jawa dan sebelah barat
Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia yang sangat luas, gelombangnya besar. Dalam gambar ini, misalkan titik 1 di Laut Jawa, gelombangnya relatif kecil. Meskipun pada saat tertentu di mana terjadi badai, gelombang bisa besar. Kemudian di titik 2, ini adalah Selat Madura. Ini perairannya kecil sehingga gelombangnya akan kecil. Demikian juga di titik 3. Ini perairan di utara Pulau Bali. Ini di sebelah utaranya ada pulau-pulau kecil ini. Sehingga perairan ini akan terlindung oleh pulau ini dan gelombangnya relatif kecil. Ini di titik 3. Nanti akan kami tunjukkan video gelombang di perairan di utara Pulau Bali ini yang relatif tinggi gelombangnya kecil. Sementara tinggi gelombang di titik 4, 5, 6, 7 yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, ini gelombangnya sangat besar. Di titik 8, di sebelah baratnya ini terdapat pulau-pulau kecil, ini bisa menghalangi gelombang besar yang berasal dari Samudra Indonesia sehingga di lokasi ini gelombang relatif kecil. Meskipun pada saat-saat tertentu ketika gelombang bisa masuk melalui selat di antara pulau ini, bisa jadi gelombang di perairan Sumatera Barat ini bisa besar. Tetapi kalau di Bengkulu ini gelombangnya besar ya. Demikian juga di titik 4, 5 di pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara, ini gelombangnya besar. Di titik 9, ini berada di perairan Kepulauan Riau, di mana banyak pulau-pulau kecil yang ada di perairan ini, sehingga gelombang di perairan ini akan kecil karena gelombang besar yang berasal dari Laut Cina Selatan ini akan terhalang oleh pulau-pulau kecil ini. Demikian juga misalkan di titik 10. Ini gelombangnya relatif kecil karena dia terhalang oleh pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Mungkin gelombang besar akan terjadi kalau gelombang berasal dari selatan. Demikian juga di titik 11. Ini di Kepulauan Maluku, ini relatif gelombangnya kecil. Tetapi di titik 12 yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, gelombangnya adalah besar. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut saya tampilkan video gelombang di Laut Bali yang kondisinya serupa dengan Laut Jawa dan juga di Samudra Indonesia. Ini adalah gelombang di pantai utara Bali. Gelombang tenang, selain karena laut relatif tidak luas, juga di sebelah utara ada Pulau Kangean dan pulau-pulau kecil lainnya yang menghalangi gelombang dari laut lepas. Berikutnya adalah gelombang di Samudra Indonesia di pantai selatan Yogyakarta. Gelombang harian sangat besar dan pada saat badai bisa mencapai 7 meter. Terlihat tinggi gelombang pecah sangat tinggi. Dan ketika pecah, terjadi limpasan energi gelombang yang bisa mengerosi dasar laut. Di daerah surf zone, yaitu daerah antara lokasi gelombang pecah sampai pantai, terjadi turbulensi yang sangat besar, sehingga terjadi transport sedimen yang besar di daerah tersebut.
Video berikutnya adalah gelombang di Pantai Uluwatu, Bali. Pantai berupa karang. Gelombang yang merambat dari laut dalam menuju pantai mengalami perubahan bentuk. Karena pengaruh perubahan kedalaman laut, tinggi gelombang semakin tinggi dan akhirnya pecah. Terlihat di sini garis puncak gelombang yang semakin dekat dengan pantai semakin terlihat, semakin tampak, dan akhirnya pecah. Terlihat di sini garis gelombang yang semakin tampak dan kemudian semakin tinggi yang akhirnya pecah. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.